Halo semua, kami dari kelompok 4 akan membahas terkait dengan sengketa jual beli rumah di Tangerang Selatan pada tahun 2019 yang dilakukan secara lisan tanpa adanya akta jual beli atau AJB. Secara hukum, berdasarkan asas konsensualisme pasal 1313 dan pasal 1458 KUHP Perdata, perjanjian lisan ini sah, namun ketika adanya bukti tertulis memicu sengketa dan dugaan manifestasi atau ingkar janji, sebagaimana diatur di dalam pasal 1243 KUHP Perdata. Sengketa ini bermula tahun 2019. Pihak yang bersengketa adalah penjual Karnadi yang didampingi kuasa hukumnya Rido dan pembeli Desiriana yang diwakili keluarganya Rafa Asman. Sejak transaksi lisan tahun 2019, pembeli sebenarnya sudah menetap di rumah tersebut. Sengketa pecah karena perbedaan klaim. Pihak pembeli meyakini harga rumah adalah 1 miliar rupiah dengan rincian telah membayar 840 juta, ditambah 60 juta untuk pengurusan sertifikat. Pelunasan ditahan karena sertifikat belum dipecah dari 4 rumah dan 1 ruko lainnya. Sebaliknya, pihak penjual mengklaim harga rumah adalah 1,3 miliar dengan target pelunasan 3 bulan. Sementara menurut penjual, pembeli baru membayar 570 juta. Hingga penjual mengirimkan somasi atau surat peringatan. Merasa pembeli tidak mengindahkan surat peringatan, maka penjual menganggap pembeli melakukan manifestasi. Penjual secara sepihak menganggap uang cicilan sebagai biaya sewa dan menembok total akses rumah. Akibatnya, kedua pihak sama-sama merasa dirugikan. Penjual rugi karena piutangnya belum lunas, sementara pembeli rugi secara material dan kehilangan akses mobilitas secara total. Isu ini kami kaitkan dengan teori perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata ada 4 syarat: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kami menyoroti 3 asas utama: asas konsensualisme, asas fakta sunt servanda, asas etikat baik. Kaitannya dengan isu ini sangat jelas, meskipun transaksi rumah ini hanya berdasarkan rasa saling percaya tanpa dokumen legal formal seperti AJB. Hubungan kontraktual secara hukum tetap dianggap ada, namun ketiadaan bukti tertulis inilah yang membuat perikatan ini sangat rentan, sehingga memicu perselisihan hak, beda penafsiran, dan berujung pada saling tuduhan prestasi. Pada analisis ini, kami menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan hukum bisnis, dengan pendekatan masalah perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Ada 3 analisis utama yang dipakai. Yang pertama, analisis teori perjanjian. Perjanjian lisan di tahun 2019 tersebut sah secara hukum karena telah memenuhi 4 syarat di pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jual beli rumah. Yang kedua, para pihak dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya objek perjanjian berupa rumah. Dan yang keempat, tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian tersebut memenuhi asas konsensualisme, yaitu sah sejak sepakat meski lisan. Asas fakta sunt servanda, yaitu mengikat layaknya undang-undang. Serta asas etikat baik, yaitu ketika yang pertama, pihak pembeli menunjukkan etikat baik dengan melakukan pembayaran rumah secara bertahap dan menempati rumah berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang kedua, pihak penjual memberi kesempatan kepada pembeli untuk menempati rumah walaupun pembayaran belum sepenuhnya lunas. Kesimpulan dari analisis ini adalah meskipun sah, kekuatan hukum pembuktian perjanjian lisan ini sangat lemah. Ketiadaan dokumen tertulis inilah yang pada akhirnya memicu perselisihan terkait pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Analisis risiko bisnis menunjukkan tingginya kerentanan transaksi tersebut. Terdapat 2 risiko utama. Yang pertama, risiko hukum, karena tidak ada akta jual beli atau JB, hak kepemilikan rumah belum berpindah secara hukum kepada pembeli. Yang kedua, risiko keuangan, pihak penjual berisiko menanggung kerugian piutang, sementara pihak pembeli rugi karena sudah menyetor uang hingga 840 juta rupiah, namun tidak memiliki kepastian hukum atas aset tersebut. Analisis wan prestasi. Dugaan wan prestasi tidak hanya pada satu pihak, melainkan mengarah pada kedua belah pihak. Pembeli diduga wan prestasi karena belum melunasi pembayaran. Di saat yang sama, penjual juga diduga wan prestasi karena belum menyelesaikan kewajiban terkait legalitas dan pemecahan sertifikat rumah. Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa kasus ini termasuk dalam hukum bisnis dan juga masuk ranah hukum publik, dikarenakan terdapat beberapa pihak seperti pembeli dan penjual dalam hal sengketa, serta Polsek dan Polres yang turun tangan untuk meredakan konflik yang dilakukan oleh ormas kepada rumah yang ditempati pembeli. Sebagai penutup, sengketa pelik ini menjadi bukti nyata bahwa setiap transaksi properti wajib menggunakan perjanjian tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.